Kemudian yang kedua, saya ingin sedikit menyampaikan sebagaimana saya sampaikan ke jenengan kemarin, yaitu kitab Syarah Sama'il. Jadi kita mempelajari sholat, Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana ra'aitumuni usolli. Kita melihat Rasulullah sholat, tentu saja melihat dengan kitab para ulama, bukan maksudnya melihat dengan mata kita, bukan. Sesungguhnya bahasa melihat itu kan luas sekali, bahasa melihat itu luas sekali. Jangan kemudian jadi seperti orang liberal mengatakan, oh orang nonton itu nontonnya kapan? Sholat kaya Rasulullah itu nontonnya kapan? Nah, ini kan orang-orang liberal itu. Nah, saya sangat menyarankan kitab ini. Ada beberapa versi cetakan. Ada yang matan tok, bahasa Arab tok, matan tok ada. Tapi ada yang sudah disarah seperti ini. Ada beberapa pilihan sebenarnya yang seperti ini, tapi semisal isinya sama insya Allah. Yang itu adalah kitab Syarah Sama'il, karya Imam At-Tirmidzi. Ini diakui oleh para ulama sebagai kitab terbaik untuk menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW. Makanya dengan wajib baca. Kita mempelajari risalahnya, bayang kita pelajari sholatnya, kita pelajari puasanya, kita pelajari segala sesuatunya. Maka mengenali pembawanya itu menjadi penting. Sebagaimana kita pelajari di usul salasah dulu waktu awal-awal. Sebenarnya kalau diteruskan sampai kepada ini, sampai kepada siapa pembawa risalahnya. Kita mengenal Allah dan Rasulnya, maka kita mengenal yang memberikan risalah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membawa risalah itu siapa? Dan risalah itu sendiri. Yang selama itu kita pelajari adalah risalah yang kita pelajari. Bagian ketiganya. Bagian pertama Allah, bagian kedua Nabi Muhammad SAW, bagian ketiga risalahnya yang dibawa. Yang kita pelajari sekarang adalah risalahnya itu. Makanya para ulama menyebut sebaiknya mengenali pembawanya. Seseorang mungkin dikasih rezeki oleh Allah, Pak Parti misalnya, Pak Parti, atau siapapun di sini yang merindukan Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu dikasih rezeki mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak ingin coba? Kebayang nggak betapa bahagianya orang kok mimpi bertemu Nabi? Sangat bahagia. Nah, di antara upaya untuk mendapatkan mimpi bertemu Nabi yang mengenali beliau. Bagaimana mungkin kita akan bermimpi ketemu beliau kalau kita nggak tahu profilnya? Mustahil. Ingat, setan memang betul tidak bisa meniru zat Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin bisa, sahih hadisnya. Tetapi setan mengaku sebagai Nabi bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Mengaku-ngaku sebagai Nabi bisa nggak? Bisa. Dia mampu mengaku sebagai Nabi kepada orang yang tidak mengenali Nabi Muhammad SAW. Aku mau mimpi ya, sebagaimana saya ceritakan, ketemu Rasulullah. Dia mengatakan saya Rasulullah, saya dikasih syariat ini dan itu. Gambarkan kepadaku tentang Rasulullah. Rambutnya putih kabeh, bersinar. Bagaimana mungkin di dalam kitab ini disebutkan Rasulullah saya meninggal ubahnya cuma 7 helai. Lalu putih kabeh kuwi setan dudu Rasulullah. Ini contoh misalnya. Di dalam kitab ini disebutkan bahan giginya Rasulullah bagaimana, hidungnya Rasulullah bagaimana, cara berjalannya bagaimana, disebutkan semua dalam kitab ini. Makanya membaca ini betul-betul nikmat, ngungkuli nikmat. Mohon maaf kalau ada yang suka nge-game. Saya lihat di kantor ada, saya mangkel banget ke kantor pelayanan masyarakat, nunggu nge-game loh itu, ibu-ibu, bapak-bapak. La ilaha illallah. Yang gini-gini belum dibaca, sempat nge-game. Kalau dia tahu baca ini lebih nikmat, jauh lebih nikmat. Kita seolah-olah dibawa ke zaman itu. Makanya insya Allah secara bertahap saya bacakan hadisnya satu-satu tentang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan mukadimahnya dulu sedikit sebelum kita masuk ke pelajaran kita. Di antara di dalam mukadimah disebutkan penulis membawakan surah Al-Ahzab 21 sebagaimana yang sudah kita hafal bersama insyaallah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarullaha katsira. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-21. Nah, ayat ini menurut Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah ayat terbaik untuk memberikan gambaran secara utuh tentang profil Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan dan keadaan beliau. Jadi di mukadimah ayat itu yang diangkat.
Ingin mempertegas kepada kita, ya di dalam diri Rasulullah itulah ada contoh terbaik. Jikalau kita ingin mencari pemimpin terbaik, bagaimana lihat Rasulullah? Kan disebutkan di sini bagaimana memimpin, ya kan? Jikalau ingin melihat bapak terbaik, lihat Rasulullah. Nah, ya kan kuat banget ini, hujah yang sangat kuat untuk sebuah percontohan. Ingin melihat ummahat yang terbaik, ya ummahat atau istri-istrinya Rasulullah SAW. Ingin melihat anak terbaik, lihatlah ketika Rasulullah mendidik anak-anaknya, apa yang dididik kepada mereka. Ingin melihat tetangga terbaik, lihatlah Rasulullah bertetangga, walaupun sempat terusir. Tapi ketika Fathu Mekah, datangnya bagaimana Rasulullah? Begini enggak? Kan enggak. Bayangin terusir 8 tahun loh, datang menunduk. Bahkan kalimat yang muncul adalah sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ingatlah ketika dapat an-nasrullah wal fath. Nasrullah, pertolongan dari Allah. Pertolongan Allah untuk mengalahkan kaumnya. Karena di antara ciri Nabi adalah mampu menaklukkan kaumnya. Sekali lagi, di antara ciri Nabi adalah mampu menaklukkan kaumnya, walaupun sempat terusir, tapi pada akhirnya tetap akan tertaklukkan. Maka kalau kita mau dakwah betul, dakwah beneran kayak Nabi Muhammad SAW, kita tuh menyelesaikan dulu ring satu kita. Ring satu kita siapa? Istri, anak kita tuh selesai dulu sebenarnya ini. Jadi problematika orang di luar bisa sangat terhormat, di dalam rumahnya ditakoni bojomu piye? Ra soleh, enggak soleh kita itu. Kalau jenengan ditanya ke istri panjenengan, bojoku ki ora soleh, ini enggak soleh kita. Makanya kalau kita mau meniru Nabi, ya ring satu ini selamat nih. Saya berpesan betul sama istri itu, kalau saya kira-kira ora patut yang jobo bun, gitu, jangan saya suruh pergi. Itu keras saya itu dalam hal itu. Jadi yang mengizinkan pergi atau tidak itu istri itu saya itu. Nek bojone ora sama angkat, enggak ngangkat saya. Karena apa? Sekali lagi saya mengambil dalil ini. Nasrullah disitulah pertolongan Allah untuk mengalahkan kaumnya. Maka ingat-ingat ini Bapak Ibu Sedoyo. Jangan sampai jenengan terhormat di luar, di dalam keluarga itu bermasalah. Itu masalah besar ini. Masalah, mintalah pertolongan kepada Allah untuk menaklukkan ring satu dulu. Bayangkan di antara rukun khutbah salat Jumat, di khutbah kedua apa? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu kepada siapa itu? Seluruh kaum muslimin. Logik nggak? Ada dai disuruh menyelamatkan seluruh kaum muslimin, sementara keluarganya nggak selamat. Ini kan masalah besar. Betapa bodohnya itu kalau dia melakukan itu. Maka di antara doa-doa yang sering saya panjatkan itu doa untuk keluarga. Doa untuk ring 2, kakak, adik, itu selalu. Sebagian kita Bapak Ibu mungkin punya keluarga yang mungkin jenengan anggap rendah karena ketidakmampuannya, mungkin pendidikannya, mungkin kekayaannya. Yang paling miskin di antara mereka mungkin. Tapi ketahuilah kalau dia orang yang berusaha untuk soleh, hargai dia. Karena orang-orang seperti itulah yang mungkin di ujung malam mendoakan panjenengan. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu Sedoyo. Kadang-kadang begitu. Maka sekali lagi di antara yang Allah sebutkan di dalam Quran surah An-Nisa 69 adalah wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Kalau teman itu artinya kan orang lain, apalagi keluarga. Kalau di antara keluarga panjenengan ada yang berusaha untuk soleh, hargai betul itu. Karena saya yakin orang-orang seperti itulah yang di ujung malam mendoakan panjenengan itu. Orang-orang seperti itu berharapnya kepada Allah saja. Nah, maka sekali lagi kita minta pertolongan kepada Allah sebagaimana Rasulullah mendapatkan pertolongan di dalam dakwahnya di ujung masa hidupnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan pada akhirnya Allah memberikan fath. Fath itu artinya kemenangan, kemenangan atas kaumnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Dan kita lihat ya ketika orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini. Makanya kalau jenengan sudah nggak punya problematika warna-warna, ya mungkin sudah dekat waktu ajal kita.
Rasulullah diutus untuk membuat orang-orang menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Quran surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Maka ketika target itu sudah tercapai dengan pertolongan Allah, dengan orang berbondong-bondong masuk Islam, maka saat itulah ajal sudah dekat. Ditanyakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Ibnu Abbas yang masih kecil waktu itu, sohiru sahabat kecil, diundang kepada rapat yang begitu besar waktu itu. Rapat para petinggi-petinggi. Diundanglah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh para sahabat, ya Umar, kenapa itu anak itu dia ikut-ikutan ke sini? Maka Umar menjawab dengan ketika mentafsir surah An-Nasr, bagaimana pendapat kalian tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Tidak ada satupun sahabat yang bisa menjawab dengan benar. Maka kemudian ditanyakan kepada Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Abbas tentang ini? Maka dia mengatakan, tidak seperti itu semua, kecuali sesungguhnya ini pertanda dekatnya wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kebayang gak waktu itu kabar hendak meninggalnya Rasulullah? Waktu itu sahabat menangis semua, mengetahui bahwa yang menjadi contohnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Maka kemudian ditutup dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita belajar banyak nih pagi ini insya Allah dari kejadian itu. Maka Allah menyebutkan sucikanlah Allah, bertasbihlah kepada Allah. Kemudian banyak-banyak istighfar. Makanya kalau jenengan termasuk orang yang sudah merasa selesai hidupnya, anak-anak sudah ketoto semua, pekerjaan rapih, jenengan sudah nggak punya hutang lagi, maka itulah waktu di mana kita segera menyambut kematian kita. Sebagaimana Rasulullah ketika sudah selesai semuanya, kemudian wafat Nabi Muhammad SAW. Ini penggalan kecil dari tafsir surah An-Nasr. Saya bawakan di beberapa masjid, saya mengajarkan tafsir juga. Tafsir Juz Amma, salah satunya surah An-Nasr ini. Nah, semakin kita mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW, maka kita akan semakin semangat mempelajari syariatnya, termasuk persoalan sholat. Maka kita berharap betul mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bisa membaca kitab ini sampai selesai. As-Sama'il Bapak Ibu berarti karakter, sifat, akhlak dan adab seseorang. Dalam bahasa Arab disebut As-Sama'il. Maka kitab ini dikatakan sebagai Syarah Sama'il. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala, masih hidup orang yang sampai hari ini, pengajar di Universitas Islam Madinah. Salah satu ulama yang sangat sering saya baca referensinya. Itu beliau ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Saya termasuk mengikuti banyak kajian-kajian beliau. Jadi kalau ada kajian beliau yang baru, saya biasanya ikuti kajian beliau. Karena ulama zaman sekarang yang sangat mudah dipahami di dalam menyampaikan banyak hal, termasuk kitab ini. Ini dimudahkan banget oleh beliau. Ini udah terjemah Bapak Ibu. Jadi jenengan pun bisa baca. Ada yang sudah punya belum? Seperti ini? Belum. Ini harganya murah ini, kalau nggak salah 80.000 apa nggih. Maka dipunyai kalau bisa, supaya bisa hari-hari jenengan isi dengan membaca As-Sama'il. Kemudian pembahasan tentang karakter, akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW mengandung banyak faedah yang besar. Di antaranya saya bacakan satu dulu. Pertama, salah satu kewajiban orang beriman adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seseorang, Bapak Ibu seseorang tidak akan bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW kecuali dengan mengenalinya, sebagaimana babul ilmu sebelum iman. Kita mengilmui baru mengimani. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Quran surah Muhammad ayat 19. Kenali dulu Allah siapa, baru kemudian jangan beristighfar kepadanya. Makanya jangan pelajari sholat, muter-muter kita pelajari sholat ini.
Di antara langkah terbaiknya itu melihat bagaimana profil Nabi Muhammad SAW. Detail. Semakin bertambahnya pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW, maka bertambah pula tingkat keimanan dan keteladannya kepada beliau SAW. Sebab di antara konsekuensi keimanan kepada beliau adalah mengenal akhlaknya yang tinggi dan sifatnya yang sempurna. Barang siapa mengenal beliau dengan sebaik-baiknya, maka ia tidak akan ragu untuk mempercayainya serta mengimani Al-Quran yang dibawa, as-sunnahnya yang menjadi contohnya, dan agama ini dalam bentuk kebenaran yang sempurna yang dibawa olehnya. Masya Allah. Kemudian di sini penulis mengangkat Quran surah Saba, surah ke-34 ayat 46. Nanti jenengan mulai buka-buka, googling, insya Allah banyak referensi tentang kitab ini. Ke depan insya Allah kita akan bacakan satu-satu untuk keterangan diri beliau. Di kitab ini memang ada banyak hadis yang kesannya berulang, menerangkan tentang matanya misalnya, berulang. Tapi nanti insya Allah saya simpulkan di beberapa hal. Kalau misalnya ada yang berulang dan tidak signifikan, maka saya bacakan salah satunya saja, insya Allah. Ini mukadimah tentang Syarah Syama'il.